Tapi dengan sekarang sudah ada Jai Itzes, menurut Mes Hilgers akan menggeser siapa? Udah ada ini akan digeser siapa di situ? Justinus Laksana suatu kali ditanya di sebuah podcast. Pandit masyhur pujaan banyak orang itu dengan tegas menjawab Rizky Ridho, alasannya Rizky Ridho beda level dengan Hilgers. Pernyataan itu ada benarnya. Namun tak sepenuhnya benar. Kalau dari segi liga tempat bermain tentu kita sepakat bahwa level Eredivisie dan Liga Indonesia bagai Sidratul Muntaha dan kerak bumi. Tapi soal kelayakan buat timnas Indonesia, entah dulu Rizky Ridho yang lama mengisi posisi bek tengah tak bisa asal disingkirkan. Mes Hilgers memang berpengalaman di Eropa, tapi Rizky Ridho punya kemampuan yang membuatnya sulit digeser oleh pemain berdarah Manado tersebut. Apa itu? Let's go kita bahas. Namun sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Mes Hilgers anugerah bagi FC Twente dan Indonesia. Di era sepak bola modern sekarang ini kebutuhan akan pemain yang sanggup mengambil alih lebih dari satu peran sangat tinggi, namun ketersediaannya hampir terbatas. Di stok yang terbatas itu Mes Hilgers salah satunya. Sejumlah perusahaan statistik telah membahas bagaimana kemampuan Mes Hilgers, bahwa Mes Hilgers adalah bek yang tak cuma terampil menjaga pertahanan, tapi juga kali-kali menceburkan diri dalam permainan, termasuk saat menyerang. Catatan scouting stats menunjukkan bahwa akurasi umpan Mes Hilgers mencapai 88,8%. Angka yang tinggi untuk seorang pemain belakang. Selain itu setengah lebih umpannya adalah umpan progresif. Artinya umpan Mes Hilgers adalah umpan yang menghasilkan serangan. Selain keterlibatannya membantu permainan lewat umpan, Mes Hilgers sering menyuguhkan kemampuan dribelnya. Mengutip data FotMob, setidaknya 8 kali Hilgers mengemas dribble sukses musim lalu di Eredivisie, saking seringnya terlibat permainan. Pertahanan lawan pun bak taman bermain bagi Mes Hilgers. Di FotMob selama bermain di Eredivisie musim lalu Hilgers mencatatkan 28 sentuhan di kotak penalti lawan. Saat Mes Hilgers tampil, ia dan kawan-kawan berhasil menjaga gawang Twente aman dari ancaman-ancaman serangan NAC Breda. Namun lini depan Twente juga tak bisa mencetak gol sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Ngeri bukan? Padahal Mes Hilgers pemain bertahan loh. Namun keterlibatan Mes Hilgers di lini serang mesti dilihat juga konteksnya. Mengutip analis FC Twente termasuk tim yang paling sering mendapatkan bola mati. Nilai pengharapan gol melalui set pace pun tinggi yakni 11,11, kerap mendapat bola mati. Membuka kesempatan Mes Hilgers buat sering naik ke sepertiga pertahanan lawan. Bek seperti Harry Maguire hingga William Pacheco dan Hamka Hamzah pun kerap melakukan hal serupa. Timnas Indonesia sendiri sudah punya bek yang kemampuannya November 12 dengan Hilgers. Bang Jai Itzes itu kurang canggih apa coba? Musim lalu saat masih bermain di Serie B Jai Itzes bahkan sanggup mengemas 18 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Untuk tim kecil seperti Venezia dan untuk ukuran seorang bek angka itu lumayan tinggi. Soal progresif umpan Jai Itzes jagonya di Serie B musim lalu. Akurasi umpan Bang Jai Itzes menyentuh 89,1% lebih baik dari Mes Hilgers. Di timnas statistik Jai Itzes juga menyilaukan mata. FotMob mencatat selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akurasi umpan Jai Itzes mencapai 83%. Melihat statistik ini, Mes Hilgers mustahil menyingkirkan Bang Jai Itzes dari skuad utama. Membaca taktik Shin Tae-yong yang ogah ambil resiko dalam 2 laga terakhir, mustahil ia akan memilih Mes Hilgers ketimbang Jai Itzes. Justru yang terancam posisinya adalah Justin Hubner. Pemain Wales ini jarang mendapat menit main di klubnya, sulit dimengerti mengapa Shin Tae-yong memainkannya di laga melawan Australia. Di laga itu Justin Hubner malah kena kartu kuning. Ketimbang Rizky Ridho dan Jai Itzes, Justin Hubner punya rating terendah menurut FotMob di laga tersebut. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, menjadi satu-satunya pemain yang dihukum wasit saat lawan timnas Australia di SUGBK. Bek Wolverhampton FC itu langsung diplot menjadi starter pada laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Di laga melawan Filipina di putaran kedua pun demikian, Justin Hubner kena kartu kuning dan menjadi bek tengah dengan rating terburuk dibandingkan Rizky Ridho dan Jai Itzes. Sorry to say buat fansnya Justin Hubner, pemain ini juga akurasi umpannya tak bagus-bagus amat, karena nyaris tidak pernah bermain di level klub. Kita ambil dari statistik kala memperkuat timnas saja, sejauh ini akurasi umpan Justin Hubner selama membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tak lebih dari 81,8%. Sudahlah,
Akurasi umpannya kurang, kemampuan bertahan Justin Hubner tak menggigit sama sekali. Catatan Fotmo memperlihatkan bahwa Hubner rata-rata hanya memenangkan 1,8 duel dan 1 intersepsi per 90 menit selama membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Maes Hilgers lebih mungkin menggantikan posisi Hubner ketimbang Rizky Ridho, apalagi Shin Tae-yong adalah pelatih yang bekerja based on data. Ia juga sosok yang egaliter. Selama ini pun walau kedatangan banyak pemain dari luar negeri, Rizky Ridho masih diandalkan pelatih berpaspor Korea Selatan itu. Hah? Gimana Rizky Ridho memang back yang bagus J? FIFA saja mengakui kehebatan Rizky Ridho. Kalau dibandingkan Maes Hilgers, karena tidak mito-mito membandingkan statistik antara Rizky Ridho dan Maes Hilgers di klub, kita akan lihat statistik Rizky Ridho selama di timnas Indonesia, lalu membandingkannya dengan penampilan Maes Hilgers di FC20. Ya memang tidak apple to apple juga, tapi minimal biar tidak ada yang sinis dan bilang bahwa Liga Indonesia nggak bisa diadu sama Eredivisie. Makanya kita akan melihat performa di tim nasional, di mana ia menghadapi para pemain yang sekurang-kurangnya mendekati kualitas pemain yang dihadapi Maes Hilgers di era divisi. Selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Rizky Ridho mempertontonkan kepiawaiannya sebagai Alessandro Bastoni timnas Indonesia. Kemampuan membaca permainan dan bertahannya sangat baik. Selain itu, sedikit demi sedikit, Rizky Ridho juga terlatih dalam membantu serangan. Lebih baik dari Maes Hilgers. Selama memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Rizky Ridho punya akurasi umpan 75,7%. Sekalipun kecil, angka itu naik dari 73,6% di Piala Asia 2023. Lagi pula soal progresi serangan, Shin Tae-yong bisa mengandalkan Jai Itzes atau kalau membangun serangan bertahap dari belakang, sang pelatih terbiasa mengandalkan gelandang seperti Tom Haye. Jadi, walaupun kalah dalam akurasi umpan dari Maes Hilgers, posisi Rizky Ridho harusnya tetap aman. Apalagi dari segi keahlian bertahan, Rizky Ridho banyak mengungguli Maes Hilgers. Lihat saja, persentase tackle-nya selama di kualifikasi Piala Dunia sangat tinggi, yakni 70%, Maes Hilgers cuma 61,5% di Eredivisie. Itu baru tackle. Rizky Ridho juga hatam urusan duel. Di kualifikasi Piala Dunia, persentase memenangkan duel pemain Persija itu menyentuh 64%. Maes Hilgers musim lalu hanya 53,2% di Eredivisie, musim ini malah lebih rendah lagi, yakni 47,4%. Tackle menang Rizky Ridho, duel Rizky Ridho juga unggul, apalagi duel udara. Betul bahwa Maes Hilgers memiliki tinggi 185 cm, 2 cm lebih tinggi dari Rizky Ridho. Tapi di Eredivisie musim lalu, persentase kemenangan duel udara Maes Hilgers hanya 46,3%, musim ini lebih rendah yakni 44,4%. Di sisi lain, selama membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Rizky Ridho punya persentase memenangkan duel udara di angka 71,4%. Angka itu hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari Maes Hilgers. Namun, harus dipahami bahwa Rizky Ridho dipaksa bekerja keras karena timnas Indonesia sering diserang. Kerja keras dan pengalaman bikin Rizky Ridho tak gampang digantikan oleh Maes Hilgers di starting line up. Mungkin justru Maes Hilgers lah yang akan jadi pelapis Rizky Ridho, bukan sebaliknya. Sampai sini pendapat Bung Ropan bahwa Rizky Ridho tetap akan dipertahankan di jantung pertahanan timnas meski ada Maes Hilgers, sangat relevan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no